Sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebuah pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU. Kuasa hukum tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh tim pembela demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat satu. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya. Asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat, semestinya duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK.
maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada ya Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau ya rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra bungsu putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek menciderai proses demokrasi di Indonesia.
Selain itu, Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan. Kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Gua biasanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi ini kita bisa mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 3 aktivis pro demokrasi. Saya ulang, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 3 orang aktivis pro demokrasi yang sudah berjuang untuk menegakkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Ya, saya perkenalkan, yang pertama penggugatnya adalah Bapak Petrus Haryanto. Ya. Yang kedua adalah Bapak Firman Tendri Masengi. Ya. Dan yang ketiga Bapak Azwar Purgut Yama. Nah, selanjutnya saya ingin mempersilakan dari prinsipal dulu untuk memberikan penjelasan singkat kenapa prinsipal atau pemberi kuasa mengajukan gugatan. Dimulai dari Bapak Petrus Haryanto. Silakan. ya, terima kasih. Intinya saya sebagai warga negara juga yang dulu pernah terlibat dalam proses gerakan demokrasi di Indonesia ketika kediktatoran Soeharto bercokol, di mana sistem waktu itu tidak demokratis, otoriter, dan hari ini saya mungkin bersama teman-teman mempunyai satu keresahan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita menyaksikan demokrasi ditarik
mundur lagi. Sesuatu yang sudah dicapai, perubahan-perubahan yang bersifat menuju ke arah sistem demokrasi sudah dicapai dengan penuh pengorbanan rekan-rekan saya, termasuk 4 diantaranya belum dikembalikan, masih diculik dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sebuah kejahatan melawan kemanusiaan, tetapi oleh mayoritas politisi kita adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal PBB menetapkan merupakan kejahatan melawan kemanusiaan. Dan menyaksikan juga saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya, kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan-kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, bukan caleg, bukan tim relawan, bukan anggota partai politik, bukan siapa-siapa. Kami adalah aktivis. Saya mantan narapidana politik bersama Budiman Sujatmiko di penjara di LP Cipinang, dan mungkin rekan saya nanti akan menjelaskan kenapa juga sebagai warga negara hari ini Indonesia demokrasi ditarik mundur. Terima kasih Pak Petrus. Selanjutnya singkat ya Pak. Selanjutnya Pak Tendri, silakan. Nah, terima kasih. Saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa
spirit aktivis-aktivis yang sudah mati gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan. Kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Selanjutnya saya persilakan pengacara untuk... Ini satu lagi ya, singkat Pak. Ya, sana prinsipal juga Pak Azwar, silakan Pak. Baik, secara tahun 98 dulu kita menginginkan Indonesia ini berubah dari sistem yang diktator, pemerintahan yang diktator. Kita menginginkan ada perubahan dari segi aspek hukum, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Hari ini kita melihat bahwa Indonesia sudah mundur kembali dengan bentuk dan cara yang baru. Ini new order baru kita melihat. Ini adalah order baru jilid 2. Hukum diobok-obok, hukum diacak-acak hanya demi kepentingan pribadi. Buat kita tidak persoalan Gibran dicalonkan, tetapi yang kita persoalankan adalah jangan rusak konstitusi kita hanya demi untuk kepentingan pribadi sang anak. Demikian, cukup, silakan. Baik, Ibu Bapak, teman-teman, ya. Ini gugatannya. Bentar, Bang. Ini gugatannya. Bentar, Bang. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, Paman. ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran, ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya
diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya, asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus, ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum, harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Kita minta dalam tuntutan kita ada tuntutan provisi. Pertama, kita minta mengabulkan permohonan bahwa tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat 1 dan 2 dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum. Karenanya kita minta menghukum dan memerintahkan tergugat 1, yaitu KPU, untuk melakukan penghentian proses. Jadi saya ulang, ya, untuk menghentikan proses pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Yang lain silakan. Yang lain silakan, ya. Kita juga minta diletakkan sita. Kenapa? Karena ganti kerugian yang diajukan oleh para aktivis ini materialnya 10 juta dan imaterial tadi disampaikan sudah ada backgroundnya sebesar 1 triliun rupiah. Makanya kita minta 1 sita jaminan. Nah, terakhir adalah yang pokok-pokoknya saja, ya. Kalau ini memang terbukti, maka kita minta tergugat 1 dan tergugat 2 memohon meminta maaf di media cetak dan elektronik kepada para prinsipal. Bunyinya saya bacakan, ya. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sangat menyesal atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan karena telah menerima berkas pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kami melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya meminta maaf kepada Tuan PH Haryanto, Tuan Firman Tendri Masengi, Tuan dan Tuan Azwar Uhud Jama, serta masyarakat umum dan khalayak ramai. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, ya. Intinya adalah para prinsipal, ya, menganggap proses pencalonan ini, ya, ilegal. Ya, itu. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Apa dia bilang? Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga saudara
atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim, anggota dan panitera, termasuk majelis hakim yang punya hubungan keluarga. Saya tanya, Pak Anwar punya hubungan keluarga? Hah? Punya. Berdasarkan pasal ini harusnya dia tidak boleh ikut dalam majelis memeriksa dan memutus. Dan itu sudah dikuatkan oleh majelis kehormatan. Ya. Bang, terakhir tahapan PMA ini kan juga ada mediasinya, Bang. Nah, ini persis. Akan ada perdamaian. Betul. Bang? Ya, betul. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Pak, artinya begini, ini kan ada masalah yang begitu sangat krusial dan sangat-sangat parah di untuk Indonesia ya, pada khususnya untuk Pilpres. Lalu ini kecolongan nih Pak. Lalu tindakan daripada khususnya sebagai mewakili rakyat Indonesia dan nanti tanggapan di masyarakat serta Jokowi, apa yang seharusnya dilakukan dan bukan hanya teori tapi memang praktek dan akhirnya menjadi salah satu hal yang baik. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Pak. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi undang-undang peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Baru. Sini, Bang. Ya, maju dikit. Hah? Sini, cukup udah. Bentar, Pak. Maju dikit, maju Bang. Maju dikit. Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Gua biasanya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi ini kita bisa mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 3 aktivis pro demokrasi. Saya ulang, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 3 orang aktivis pro demokrasi yang sudah berjuang untuk menegakkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Ya, saya perkenalkan, yang pertama penggugatnya adalah Bapak Petrus H. Haryanto. Ya. Yang kedua adalah Bapak Firman Tendri Masengi. Ya. Dan yang ketiga Bapak Azwar Urgut Yama. Nah, selanjutnya saya ingin
mempersilakan dari prinsipal dulu untuk memberikan penjelasan singkat kenapa prinsipal atau pemberi kuasa mengajukan gugatan. Dimulai dari Bapak Petrus Haryanto. Silakan. Ya, terima kasih. Intinya saya sebagai warga negara juga yang dulu pernah terlibat dalam proses gerakan demokrasi di Indonesia ketika kediktatoran Soeharto bercokol, di mana sistem waktu itu tidak demokratis, otoriter, dan hari ini saya mungkin bersama teman-teman mempunyai satu keresahan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita menyaksikan demokrasi ditarik mundur lagi. Sesuatu yang sudah dicapai, perubahan-perubahan yang bersifat menuju ke arah sistem demokrasi sudah dicapai dengan penuh pengorbanan rekan-rekan saya, termasuk 4 diantaranya belum dikembalikan, masih diculik dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sebuah kejahatan melawan kemanusiaan, tetapi oleh mayoritas politisi kita adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal PBB menetapkan merupakan kejahatan melawan kemanusiaan. Dan menyaksikan juga saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya, kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan-kecurangan, dan ini salah satu aspek menciderai proses
demokrasi di Indonesia. Selain itu, bukan caleg, bukan tim relawan, bukan anggota partai politik, bukan siapa-siapa. Kami adalah aktivis. Saya mantan narapidana politik bersama Budiman Sujatmiko di penjara di LP Cipinang, dan mungkin rekan saya nanti akan menjelaskan kenapa juga sebagai warga negara hari ini Indonesia demokrasi ditarik mundur. Terima kasih Pak Petrus. Selanjutnya singkat ya Pak. Selanjutnya Pak Tendri, silakan. Nah, terima kasih. Saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati gitu, yang kemudian hilang dan yang mau dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Selanjutnya saya persilakan pengacara untuk... Ini satu lagi ya, singkat Pak. Ya, sana prinsipal juga Pak Azwar, silakan Pak. Baik, secara tahun 98 dulu kita menginginkan Indonesia ini berubah dari sistem yang diktator, pemerintahan yang diktator. Kita menginginkan ada perubahan dari segi aspek hukum, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Hari ini kita melihat bahwa Indonesia sudah mundur kembali dengan bentuk dan cara yang baru. Ini new order baru kita melihat. Ini adalah order baru jilid 2. Hukum diobok-obok, hukum diacak-acak hanya demi kepentingan pribadi. Buat kita tidak persoalan Gibran dicalonkan, tetapi yang kita persoalankan adalah jangan rusak konstitusi kita hanya demi untuk kepentingan pribadi sang anak. Demikian, cukup, silakan. Baik, Ibu Bapak, teman-teman, ya. Ini gugatannya. Bentar Bang. Ini gugatannya. Bentar Bang. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran, ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23?
Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya, asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Kita minta dalam tuntutan kita ada tuntutan provisi. Pertama, kita minta mengabulkan permohonan bahwa tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat 1 dan 2 dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum. Karenanya kita minta menghukum dan memerintahkan tergugat 1 yaitu KPU untuk melakukan penghentian proses. Jadi saya ulang, ya, untuk menghentikan proses pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Yang lain silakan. Yang lain silakan, ya. Kita juga minta diletakkan sita. Kenapa? Karena ganti kerugian yang diajukan oleh para aktivis ini materialnya 10 juta dan imaterial tadi disampaikan sudah ada backgroundnya sebesar 1 triliun rupiah. Makanya kita minta satu sita jaminan. Nah, terakhir adalah yang pokok-pokoknya saja, ya. Kalau ini memang terbukti, maka kita minta tergugat 1 dan tergugat 2 memohon meminta maaf di media cetak dan elektronik kepada para prinsipal. Bunyinya saya bacakan, ya. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sangat menyesal atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan karena telah menerima berkas pencalonan saudara Gibran
Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kami melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya meminta maaf kepada Tuan PH Haryanto, Tuan Firman Tendri Masengi, Tuan dan Tuan Azwar Pugu Jama, serta masyarakat umum dan khalayak ramai. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, intinya adalah para prinsipal ya menganggap proses pencalonan ini ya ilegal. Ya, itu. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Apa dia bilang? Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga saudara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim, anggota dan panitera, termasuk majelis hakim yang punya hubungan keluarga. Saya tanya, Pak Anwar punya hubungan keluarga? Hah? Punya. Berdasarkan pasal ini harusnya dia tidak boleh ikut dalam majelis memeriksa dan memutus. Dan itu sudah dikuatkan oleh majelis kehormatan. Ya. Bang, terakhir tahapan PMA ini kan juga ada mediasinya, Bang. Nah, ini persis akan ada perdamaian. Betul. Bang? Ya, betul. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Pak, artinya begini, ini kan ada masalah yang begitu sangat krusial dan sangat-sangat parah untuk Indonesia ya, pada khususnya untuk Pilpres. Lalu ini kecolongan nih Pak. Lalu tindakan daripada khususnya sebagai mewakili rakyat Indonesia dan nanti tanggapan di masyarakat serta Jokowi, apa yang seharusnya dilakukan dan bukan hanya teori tapi memang praktek dan akhirnya menjadi salah satu hal yang baik. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Bang. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi undang-undang peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Baru. Sini, Bang. Ya, maju dikit. Hah? Sini, cukup udah. Bentar, Pak. Maju dikit, maju Bang. Maju dikit Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Gua biasanya aja sih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi ini kita bisa mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 3 aktivis pro demokrasi. Saya ulang, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 3 orang aktivis pro demokrasi yang sudah berjuang untuk menegakkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Ya, saya perkenalkan, yang pertama penggugatnya adalah Bapak Petrus H. Haryanto. Ya. Yang kedua adalah Bapak Firman Tendri Maseng. Ya. Dan yang ketiga Bapak Azwar Purgut Yama. Nah, selanjutnya saya ingin mempersilakan dari prinsipal dulu untuk memberikan penjelasan singkat kenapa prinsipal atau pemberi kuasa mengajukan gugatan. Dimulai dari Bapak Petrus Haryanto. Silakan. Ya, terima kasih. Intinya saya sebagai warga negara juga yang dulu pernah terlibat dalam proses gerakan demokrasi di Indonesia ketika kediktatoran Soeharto bercokol, di mana sistem waktu itu tidak demokratis, otoriter, dan hari ini saya mungkin bersama teman-teman mempunyai satu keresahan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita menyaksikan demokrasi ditarik mundur lagi. Sesuatu yang sudah dicapai, perubahan-perubahan yang bersifat menuju ke arah sistem demokrasi sudah dicapai dengan penuh pengorbanan rekan-rekan saya, termasuk 4 diantaranya belum dikembalikan, masih diculik dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sebuah kejahatan melawan kemanusiaan, tetapi oleh mayoritas politisi kita adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal PBB menetapkan merupakan kejahatan melawan kemanusiaan. Dan menyaksikan juga saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya, kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil
presiden, calon wakil presiden kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, bukan caleg, bukan tim relawan, bukan anggota partai politik, bukan siapa-siapa. Kami adalah aktivis, saya mantan narapidana politik bersama Budiman Sujatmiko di penjara di LP Cipinang, dan mungkin rekan saya nanti akan menjelaskan kenapa juga sebagai warga negara hari ini Indonesia demokrasi ditarik mundur. Terima kasih Pak Petrus. Selanjutnya singkat ya Pak. Selanjutnya Pak Tendri, silakan. Nah, terima kasih. Saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Selanjutnya saya persilakan pengacara untuk... Ini satu lagi ya, singkat Pak. Ya, sana prinsipal juga Pak Azwar, silakan Pak. Baik, secara tahun 98 dulu kita menginginkan Indonesia ini berubah dari sistem yang diktator, pemerintahan yang diktator. Kita menginginkan ada perubahan dari segi aspek hukum, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Hari ini kita melihat bahwa Indonesia sudah mundur kembali dengan bentuk dan cara yang baru. Ini new order baru kita melihat. Ini adalah order baru jilid 2. Hukum diobok-obok, hukum diacak-acak hanya demi kepentingan pribadi. Buat kita tidak persoalan Gibran dicalonkan, tetapi yang kita persoalankan adalah jangan rusak konstitusi kita hanya demi untuk kepentingan pribadi sang anak. Demikian, cukup, silakan. Baik, Ibu Bapak, teman-teman, ya. Ini gugatannya. Bentar Bang. Ini gugatannya. Bentar Bang. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, paman, ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga,
kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu 1. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya. Asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat 2 semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Kita minta dalam tuntutan kita ada tuntutan provisi. Pertama, kita minta mengabulkan permohonan bahwa tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat 1 dan 2 dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum. Karenanya kita minta menghukum dan memerintahkan tergugat 1 yaitu KPU untuk melakukan penghentian proses. Jadi saya ulang, ya, untuk menghentikan
proses pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Yang lain silakan. Ya. Kita juga minta diletakkan sita. Kenapa? Karena ganti kerugian yang diajukan oleh para aktivis ini materialnya 10 juta dan imaterial tadi disampaikan sudah ada backgroundnya sebesar 1 triliun rupiah. Makanya kita minta 1 juta jaminan. Nah, terakhir adalah yang pokok-pokoknya saja ya. Kalau ini memang terbukti, maka kita minta tergugat 1 dan tergugat 2 memohon meminta maaf di media cetak dan elektronik kepada para prinsipal. Bunyinya saya bacakan ya. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sangat menyesal atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan karena telah menerima berkas pencalonan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kami melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya meminta maaf kepada Tuan PH Haryanto, Tuan Firman Tendri Masengi, Tuan Tuan Azwar Uhujama, serta masyarakat umum dan khalayak ramai. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Intinya adalah para prinsipal ya, menganggap proses pencalonan ini ya ilegal. Ya, itu. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Apa dia bilang? Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga saudara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim, anggota dan panitera, termasuk majelis hakim yang punya hubungan keluarga. Saya tanya, Pak Anwar punya hubungan keluarga? Hah? Punya. Berdasarkan pasal ini harusnya dia tidak boleh ikut dalam majelis memeriksa dan memutus. Dan itu sudah dikuatkan oleh majelis kehormatan. Ya, Bang, terakhir tahapan PMA ini kan juga ada mediasinya, Bang. Nah, ini persis akan ada perdamaian. Betul. Ya, betul. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Pak, artinya begini, ini kan ada masalah yang sangat krusial dan sangat-sangat parah untuk Indonesia ya, pada khususnya untuk Pilpres. Lalu ini kecolongan nih Pak. Lalu tindakan daripada khususnya sebagai mewakili rakyat Indonesia dan nanti tanggapan di masyarakat serta Jokowi, apa yang seharusnya dilakukan dan bukan hanya teori tapi memang praktek dan akhirnya menjadi salah satu hal yang baik. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh,
telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya, Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Pak. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Baru. Sini Bang. Ya, maju dikit. Hah? Sini, cukup udah. Bentar Pak. Maju dikit, maju Bang. Maju dikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Gua biasanya aja sih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi ini kita bisa mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 3 aktivis pro demokrasi. Saya ulang, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 3 orang aktivis pro demokrasi yang sudah berjuang untuk menegakkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Ya, saya perkenalkan, yang pertama penggugatnya adalah Bapak Petrus H. Haryanto. Ya. Yang kedua adalah Bapak Firman Tendri Maseng. Ya. Dan yang ketiga Bapak Azwar Purgut Yama. Nah, selanjutnya saya ingin mempersilakan dari prinsipal dulu untuk memberikan penjelasan singkat kenapa prinsipal atau pemberi kuasa mengajukan gugatan. Dimulai dari Bapak Petrus Haryanto. Silakan. Ya, terima kasih. Intinya saya sebagai warga negara juga yang dulu pernah terlibat dalam proses gerakan demokrasi di Indonesia ketika kediktatoran Soeharto bercokol, di mana sistem waktu itu tidak demokratis, otoriter, dan hari ini saya mungkin bersama teman-teman mempunyai satu keresahan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita menyaksikan demokrasi ditarik mundur lagi. Sesuatu yang sudah dicapai, perubahan-perubahan yang bersifat menuju ke arah sistem demokrasi sudah dicapai dengan penuh pengorbanan rekan-rekan saya, termasuk 4 diantaranya belum dikembalikan, masih diculik dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sebuah kejahatan melawan kemanusiaan, tetapi oleh mayoritas politisi kita adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal PBB menetapkan merupakan kejahatan melawan kemanusiaan. Dan menyaksikan juga saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang
melawan akal sehat seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, bukan caleg, bukan tim relawan, bukan anggota partai politik, bukan siapa-siapa. Kami adalah aktivis. Saya mantan narapidana politik bersama Budiman Sujatmiko di penjara di LP Cipinang, dan mungkin rekan saya nanti akan menjelaskan kenapa juga sebagai warga negara hari ini Indonesia demokrasi ditarik mundur. Terima kasih Pak Petrus. Selanjutnya singkat ya Pak. Selanjutnya Pak Tendri, silakan. Terima kasih. Saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Selanjutnya saya persilakan pengacara untuk... Ini satu lagi ya, singkat Pak. Ya, sana prinsipal juga Pak Azwar, silakan Pak. Baik, secara tahun 98 dulu kita menginginkan Indonesia ini berubah dari sistem yang diktator, pemerintahan yang diktator. Kita menginginkan ada perubahan dari segi aspek hukum, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Hari ini kita melihat bahwa Indonesia sudah mundur kembali dengan bentuk dan cara yang baru. Ini new order baru kita melihat. Ini adalah order baru jilid 2. Hukum diobok-obok, hukum diacak-acak hanya demi kepentingan pribadi. Buat kita tidak persoalan Gibran dicalonkan, tetapi yang kita persoalankan adalah jangan
rusak konstitusi kita hanya demi untuk kepentingan pribadi sang anak. Demikian, cukup, silakan. Baik, Ibu Bapak, teman-teman, ya. Ini gugatannya. Bentar bang, Ini gugatannya. bentar bang. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, Paman. ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran, ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya. Asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus, ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan?
harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat 2 semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Kita minta dalam tuntutan kita ada tuntutan provisi. Pertama, kita minta mengabulkan permohonan bahwa tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat 1 dan 2 dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum. Karenanya kita minta menghukum dan memerintahkan tergugat 1 yaitu KPU untuk melakukan penghentian proses. Jadi saya ulang ya, untuk menghentikan proses pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Yang lain silakan. Yang lain silakan ya. Kita juga minta diletakkan sita. Kenapa? Karena ganti kerugian yang diajukan oleh para aktivis ini materialnya 10 juta dan imaterial tadi disampaikan sudah ada backgroundnya sebesar 1 triliun rupiah. Makanya kita minta sita jaminan. Nah, terakhir adalah yang pokok-pokoknya saja ya. Kalau ini memang terbukti, maka kita minta tergugat 1 dan tergugat 2 memohon meminta maaf di media cetak dan elektronik kepada para prinsipal. Bunyinya saya bacakan ya. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sangat menyesal atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan karena telah menerima berkas pencalonan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kami melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya meminta maaf kepada Tuan PH Haryanto, Tuan Firman Tendri Masengi, Tuan dan Tuan Azwar Uhujama, serta masyarakat umum dan khalayak ramai. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Intinya adalah para prinsipal ya menganggap proses pencalonan ini ya ilegal. Ya, itu. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Apa dia bilang? Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga saudara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim, anggota dan panitera, termasuk majelis hakim yang punya hubungan keluarga. Saya tanya, Pak Anwar punya hubungan keluarga? Hah? Punya. Berdasarkan pasal ini harusnya dia tidak boleh ikut dalam majelis memeriksa dan memutus. Dan itu sudah dikuatkan oleh majelis kehormatan. Ya. Bang, terakhir tahapan PMA ini kan juga ada mediasinya, Bang. Nah, ini proses akan ada perdamaian. Betul. Ya, betul. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Pak, artinya begini, ini kan ada masalah yang sangat krusial dan sangat-sangat parah di arena untuk Indonesia pada khususnya untuk Pilpres. Lalu ini kecolongan nih Pak. Lalu tindakan daripada
khususnya sebagai mewakili rakyat Indonesia dan nanti tanggapan di masyarakat serta Jokowi, apa yang seharusnya dilakukan dan bukan hanya teori tapi memang praktek dan akhirnya menjadi salah satu hal yang baik. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya, Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Pak. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi undang-undang peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Baru. Sini, Bang. Ya, maju dikit. Hah? Sini, cukup udah. Bentar, Pak. Maju dikit, maju Bang. Maju dikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Pak. Oh, udah. Sorry. Gua biasanya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi ini kita bisa mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 3 aktivis pro demokrasi. Saya ulang, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 3 orang aktivis pro demokrasi yang sudah berjuang untuk menegakkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Ya, saya perkenalkan, yang pertama penggugatnya adalah Bapak Petrus H. Haryanto. Ya. Yang kedua adalah Bapak Firman Tenri Maseng. Ya. Dan yang ketiga Bapak Azwar Purgut Yama. Nah, selanjutnya saya ingin mempersilakan dari prinsipal dulu untuk memberikan penjelasan singkat kenapa prinsipal atau pemberi kuasa mengajukan gugatan. Dimulai dari Bapak Petrus Haryanto. Silakan. Ya, terima kasih. Intinya saya sebagai warga negara juga yang dulu pernah terlibat dalam proses gerakan demokrasi di Indonesia ketika kediktatoran Soeharto bercokol, di mana sistem waktu itu tidak demokratis, otoriter, dan hari ini saya mungkin bersama teman-teman mempunyai satu keresahan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita menyaksikan demokrasi ditarik mundur lagi. Sesuatu yang sudah dicapai, perubahan-perubahan yang bersifat menuju ke arah sistem demokrasi sudah dicapai dengan penuh pengorbanan rekan-rekan saya, termasuk 4 diantaranya belum
dikembalikan, masih diculik dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sebuah kejahatan melawan kemanusiaan, tetapi oleh mayoritas politisi kita adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal PBB menetapkan merupakan kejahatan melawan kemanusiaan. Dan menyaksikan juga saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya, kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek menciderai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, bukan caleg, bukan tim relawan, bukan anggota partai politik, bukan siapa-siapa. Kami adalah aktivis. Saya mantan narapidana politik bersama Budiman Sujatmiko di penjara di LP Cipinang, dan mungkin rekan saya nanti akan menjelaskan kenapa juga sebagai warga negara hari ini Indonesia demokrasi ditarik mundur. Terima kasih Pak Petrus. Selanjutnya singkat ya Pak. Selanjutnya Pak Tendri, silakan. Nah, terima kasih. Saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf T. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi.
Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Selanjutnya saya persilakan pengacara untuk... Ini satu lagi ya, singkat Pak. Ya, sana prinsipal juga Pak Azwar, silakan Pak. Baik, secara tahun 98 dulu kita menginginkan Indonesia ini berubah dari sistem yang diktator, pemerintahan yang diktator. Kita menginginkan ada perubahan dari segi aspek hukum, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Hari ini kita melihat bahwa Indonesia sudah mundur kembali dengan bentuk dan cara yang baru. Ini new order baru kita melihat. Ini adalah order baru jilid 2. Hukum diobok-obok, hukum diacak-acak hanya demi kepentingan pribadi. Buat kita tidak persoalan Gibran dicalonkan, tetapi yang kita persoalankan adalah jangan rusak konstitusi kita hanya demi untuk kepentingan pribadi sang anak. Demikian, cukup, silakan. Baik, Ibu Bapak, teman-teman, ya. Ini gugatannya. Bentar Bang. Ini gugatannya. Bentar Bang. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran, ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman.
Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya. Asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau rencana melakukan pelanggaran hukum, harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Kita minta dalam tuntutan kita ada tuntutan provisi. Pertama, kita minta mengabulkan permohonan bahwa tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat 1 dan 2 dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum. Karenanya kita minta menghukum dan memerintahkan tergugat 1 yaitu KPU untuk melakukan penghentian proses. Jadi saya ulang ya, untuk menghentikan proses pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Yang lain silakan. Yang lain silakan ya. Kita juga minta diletakkan sita. Kenapa? Karena ganti kerugian yang diajukan oleh para aktivis ini materialnya 10 juta dan imaterial tadi disampaikan sudah ada backgroundnya sebesar 1 triliun rupiah. Makanya kita minta 1 juta jaminan. Nah, terakhir adalah yang pokok-pokoknya saja ya. Kalau ini memang terbukti, maka kita minta tergugat 1 dan tergugat 2 memohon meminta maaf di media cetak dan elektronik kepada para prinsipal. Bunyinya saya bacakan ya. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sangat menyesal atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan karena telah menerima berkas pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kami melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya meminta maaf kepada Tuan PH Haryanto, Tuan Firman Tendri Masengi, Tuan dan Tuan Azwar Luhur Jama, serta masyarakat umum dan khalayak ramai. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Intinya adalah para prinsipal ya, menganggap proses pencalonan ini ya ilegal. Ya, itu. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Apa dia bilang? Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga saudara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim, anggota dan panitera, termasuk majelis hakim yang punya hubungan keluarga. Saya tanya,
Pak Anwar punya hubungan keluarga? Hah? Punya. Berdasarkan pasal ini harusnya dia tidak boleh ikut dalam majelis memeriksa dan memutus. Dan itu sudah dikuatkan oleh majelis kehormatan. Ya. Bang, terakhir tahapan PMA ini kan juga ada mediasinya, Bang. Nah, Akan ini persis. akan ada perdamaian. Betul. nggak, Bang? Ya, betul. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Pak, artinya begini, ini kan ada masalah yang begitu sangat krusial dan sangat-sangat parah di arena untuk Indonesia ya, pada khususnya untuk Pilpres. Lalu ini kecolongan nih Pak. Lalu tindakan daripada khususnya sebagai mewakili rakyat Indonesia dan nanti tanggapan di masyarakat serta Jokowi, apa yang seharusnya dilakukan dan bukan hanya teori tapi memang praktek dan akhirnya menjadi salah satu hal yang baik. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Pak. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Baru. Sini, Bang. Ya, maju dikit. Hah? Sini, cukup udah. Bentar, Pak. Maju dikit, maju Bang. Maju dikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Gua biasanya aja sih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi ini kita bisa mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 3 aktivis pro demokrasi. Saya ulang, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 3 orang aktivis pro demokrasi yang sudah berjuang untuk menegakkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Ya, saya perkenalkan, yang pertama penggugatnya adalah Bapak Petrus H. Haryanto. Ya. Yang kedua adalah Bapak Firman Tendri Masengi. Ya. Dan yang ketiga Bapak Azwar Urgut Yama. Nah, selanjutnya saya ingin mempersilakan dari prinsipal dulu untuk memberikan penjelasan singkat kenapa prinsipal atau pemberi kuasa mengajukan gugatan. Dimulai dari Bapak Petrus Haryanto. Silakan.
Ya, terima kasih. Intinya saya sebagai warga negara juga yang dulu pernah terlibat dalam proses gerakan demokrasi di Indonesia ketika kediktatoran Soeharto bercokol, di mana sistem waktu itu tidak demokratis, otoriter, dan hari ini saya mungkin bersama teman-teman mempunyai satu keresahan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita menyaksikan demokrasi ditarik mundur lagi. Sesuatu yang sudah dicapai, perubahan-perubahan yang bersifat menuju ke arah sistem demokrasi sudah dicapai dengan penuh pengorbanan rekan-rekan saya, termasuk 4 diantaranya belum dikembalikan, masih diculik dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sebuah kejahatan melawan kemanusiaan, tetapi oleh mayoritas politisi kita adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal PBB menetapkan merupakan kejahatan melawan kemanusiaan. Dan menyaksikan juga saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya, kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, bukan caleg, bukan tim relawan, bukan anggota partai politik, bukan siapa-siapa. Kami adalah aktivis. Saya
mantan narapidana politik bersama Budiman Sujatmiko di penjara di LP Cipinang, dan mungkin rekan saya nanti akan menjelaskan kenapa juga sebagai warga negara hari ini Indonesia demokrasi ditarik mundur. Terima kasih Pak Petrus. Selanjutnya singkat ya Pak. Selanjutnya Pak Tendri, silakan. Nah, terima kasih. Saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang mau dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Selanjutnya saya persilakan pengacara untuk... Ini satu lagi ya, singkat Pak. Ya, sana prinsipal juga Pak Azwar, silakan Pak. Baik, secara tahun 98 dulu kita menginginkan Indonesia ini berubah dari sistem yang diktator, pemerintahan yang diktator. Kita menginginkan ada perubahan dari segi aspek hukum, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Hari ini kita melihat bahwa Indonesia sudah mundur kembali dengan bentuk dan cara yang baru. Ini new order baru kita melihat. Ini adalah order baru jilid 2. Hukum diobok-obok, hukum diacak-acak hanya demi kepentingan pribadi. Buat kita tidak persoalan Gibran dicalonkan, tetapi yang kita persoalankan adalah jangan rusak konstitusi kita hanya demi untuk kepentingan pribadi sang anak. Demikian, cukup, silakan. Baik, Ibu Bapak, teman-teman, ya. Ini gugatannya. Bentar Bang. Ini gugatannya. Bentar Bang. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, Paman, ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran, ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya
pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya, asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus, ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Kita minta dalam tuntutan kita ada tuntutan provisi. Pertama, kita minta mengabulkan permohonan bahwa tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat 1 dan 2 dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum. Karenanya kita minta menghukum dan memerintahkan tergugat 1 yaitu KPU untuk melakukan penghentian proses. Jadi saya ulang, ya, untuk menghentikan proses pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Yang lain silakan. Yang lain silakan, ya. Kita juga minta diletakkan sita. Kenapa? Karena ganti kerugian yang diajukan oleh para aktivis ini materialnya 10 juta dan imaterial tadi disampaikan sudah ada backgroundnya sebesar 1 triliun rupiah. Makanya kita minta 1 sita jaminan. Nah, terakhir adalah yang pokok-pokoknya saja, ya. Kalau ini memang terbukti, maka kita minta tergugat 1 dan tergugat 2 memohon meminta maaf di media cetak dan elektronik kepada para prinsipal. Bunyinya saya bacakan, ya. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sangat menyesal atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan karena telah menerima berkas pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kami melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19
tahun 2023. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya meminta maaf kepada Tuan PH Haryanto, Tuan Firman Tendri Masengi, Tuan Tuan Azwar Pugu Jama, serta masyarakat umum dan khalayak ramai. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, intinya adalah para prinsipal ya menganggap proses pencalonan ini ya ilegal. Ya, itu. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Apa dia bilang? Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga saudara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim, anggota dan panitera, termasuk majelis hakim yang punya hubungan keluarga. Saya tanya, Pak Anwar punya hubungan keluarga? Hah? Punya. Berdasarkan pasal ini harusnya dia tidak boleh ikut dalam majelis memeriksa dan memutus. Dan itu sudah dikuatkan oleh majelis kehormatan. Ya, Bang, terakhir tahapan PMA ini kan juga ada mediasinya, Bang. Nah, ini persis akan ada perdamaian. betul. Ya, betul. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Pak, artinya begini, ini kan ada masalah yang begitu sangat krusial dan sangat-sangat parah untuk Indonesia ini, pada khususnya untuk Pilpres. Lalu ini kecolongan nih Pak. Lalu tindakan daripada khususnya sebagai mewakili rakyat Indonesia dan nanti tanggapan di masyarakat serta Jokowi, apa yang seharusnya dilakukan dan bukan hanya teori tapi memang praktek dan akhirnya menjadi salah satu hal yang baik. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Bang. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi undang-undang peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Baru. Sini, Bang. Ya, maju dikit. Hah? Sini, cukup udah. Bentar, Pak. Maju dikit, maju Bang. Maju dikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Gua biasanya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi ini kita bisa mendaftarkan gugatan
perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 3 aktivis pro demokrasi. Nah, saya ulang, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 3 orang aktivis pro demokrasi yang sudah berjuang untuk menegakkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Ya, saya perkenalkan, yang pertama penggugatnya adalah Bapak Petrus H. Haryanto. Ya. Yang kedua adalah Bapak Firman Tendri Maseng. Ya. Dan yang ketiga Bapak Azwar Purgut Yama. Nah, selanjutnya saya ingin mempersilakan dari prinsipal dulu untuk memberikan penjelasan singkat kenapa prinsipal atau pemberi kuasa mengajukan gugatan. Dimulai dari Bapak Petrus Haryanto. Silakan. Ya, terima kasih. Intinya saya sebagai warga negara juga yang dulu pernah terlibat dalam proses gerakan demokrasi di Indonesia ketika kediktatoran Soeharto bercokol, di mana sistem waktu itu tidak demokratis, otoriter, dan hari ini saya mungkin bersama teman-teman mempunyai satu keresahan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita menyaksikan demokrasi ditarik mundur lagi. Sesuatu yang sudah dicapai, perubahan-perubahan yang bersifat menuju ke arah sistem demokrasi sudah dicapai dengan penuh pengorbanan rekan-rekan saya, termasuk 4 diantaranya belum dikembalikan, masih diculik dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sebuah kejahatan melawan kemanusiaan, tetapi oleh mayoritas politisi kita adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal PBB menetapkan merupakan kejahatan melawan kemanusiaan. Dan menyaksikan juga saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya, kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk
keterpihakan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu